Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaim Fadilah dari kelas A pagi. Dan ini jawaban tugas AIK 1. Nomor 1, jelaskan makna akidah baik secara bahasa maupun secara lisan. Dalam bahasa Arab, akidah berasal dari kata al-aqdu yang berarti ikatan, atau siku yang berarti kepercayaan atau keyakinan yang kuat. Al-ihkamu yang artinya mengokohkan, dan ar-rabatu bikuwah yang berarti mengikat dengan kuat. Sedangkan menurut istilah trimologi, akidah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakinkannya. Jadi akidah Islamiyah adalah keimanan yang teguh dan bersifat pasti kepada Allah dengan segala pelaksanaan kewajiban, bertauhid dan taat kepadanya, beriman kepada para malaikatnya, rasul-rasulnya, kitab-kitabnya, hari akhir, takdir baik dan buruk, dan mengimani seluruh apa yang telah syahih tentang prinsip-prinsip agama, usuluddin, perkara-perkara yang gaib, beriman kepada apa yang menjadi ijma dari salafus salih, serta seluruh berita-berita qati baik secara ilmiah maupun secara amaliyah yang telah ditetapkan menurut Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih serta ijma salaf as-salih. Berikutnya nomor 2, apa perbedaan ilmu daruri dan nazari? Ilmu daruri adalah pengetahuan atas suatu secara langsung tanpa butuh proses berpikir lama. Contoh pengetahuan manusia bahwa api panas, pengetahuan ini tidak butuh waktu lama. Demikian juga pengetahuan seseorang bahwa es dingin, atau langit di atas dan bumi di bawah kita. Menurut Imam Amidi, seseorang tidak mengetahui ilmu daruri atau tidak mengetahui sebagian dari ilmu daruri, dia dianggap kurang akal atau bahkan tidak berakal. Contoh seperti seorang yang tidak tahu bahwa api sifatnya panas, maka orang ini jelas kurang akalnya. Bisa jadi ia masih kecil atau hilang ingatan atau gila. Kedua adalah ilmu nazari, yaitu ilmu pengetahuan yang membutuhkan pemikiran. Oleh karena itu butuh proses berpikir, maka tidak semua orang dapat mengetahui ilmu tersebut. Contohnya adalah ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu tertentu seperti matematika, kedokteran, struktur bahasa, detail persoalan fikih, tafsir, dan lain sebagainya. Ilmu-ilmu tersebut tidak diketahui oleh semua orang. Hanya mereka yang mau belajar yang akan mendapatkan ilmu-ilmu tersebut. Ilmu nazari juga sering disebut dengan ilmu istidlali karena ia butuh bukti dan argumen kuat. Berikutnya nomor 3, jelaskan fungsi akidah Islam. Akidah Islam ada 4 fungsi. Yang pertama, akidah Islam merupakan landasan seluruh ajaran Islam. Di atas keyakinan dasar inilah dibangun ajaran Islam lainnya, yaitu syariah, hukum Islam, dan akhlak moral Islam. Oleh karena itu, pengamalan ajaran Islam lainnya seperti sholat, puasa, haji, etika Islam, akhlak, dan seterusnya dapat diamalkan di atas bangunan keyakinan dasar tersebut. Tanpa keyakinan dasar, pengamalan ajaran agama tidak akan memiliki makna apa-apa. Kedua, akidah Islam berfungsi membentuk kesalehan seseorang di dunia sebagai modal awal mencapai kebahagiaan di akhirat. Hal ini secara fungsional terwujud dengan adanya keyakinan terhadap kehidupan kelak di hari kemudian dan setiap orang mempertanggungjawabkan perbuatan di dunia. Ketiga, akidah Islam berfungsi menyelamatkan seseorang dari keyakinan-keyakinan yang menyimpang seperti bid'ah, khurafat, dan penyelewengan lainnya. Yang keempat, akidah Islam berfungsi untuk menetapkan seseorang sebagai muslim atau non-muslim
Begitu pentingnya kajian akidah Islam hingga bidang ini telah menjadi perbincangan serius di kalangan para ahli sejak zaman awal Islam sampai hari ini, termasuk di Indonesia. Di dalam apresiasinya, kajian mengenai bidang ini melahirkan beberapa aliran seperti Sunni, Maturidiyah, Asy'ariyah, Ahlul Sunnah wal Jamaah, Murijah, Mu'tazilah, Wahabiyah, Syiah, Khawarij, Qadariyah, Jabariyah, dan lain-lain. Dan yang terakhir, nomor 4, jelaskan prinsip akidah Islam. Akidah Islam ada 3 prinsip. Yang pertama, akidah Islam sebagai suatu yang diwahyukan Allah. Akidah Islam ini bersumber dari wahyu Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW untuk diajarkan kepada umatnya dan terpelihara kemurniannya sampai hari akhir zaman. Yang kedua, akidah Islam pada dasarnya tidak berbeda dengan akidah yang diajarkan oleh para nabi terdahulu. Nabi dan Rasul bertugas menyampaikan ajaran-ajaran Allah. Oleh karena sumber ajaran yang dibawakan oleh para nabi dan rasul itu adalah satu, yaitu berasal dari Allah, maka isi ajaran yang diajarkan sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad adalah sama, yaitu Islam, sehingga di antara mereka tidak ada perbedaan dalam mengajarkan akidah kepada umatnya. Yang ketiga, akidah Islam meluruskan akidah-akidah yang diselewengkan. Akidah Islam yang dibawa dan diajarkan Nabi Muhammad bukan akidah yang baru atau merombak akidah yang diajarkan pada Nabi dan Rasul terdahulu, melainkan hanya meluruskan akidah yang dibawa mereka setelah diselewengkan oleh umatnya. Dan terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.